Seburuk apa kondisi perekonomian tahun 2023? Segelap apa kondisi perekonomian tahun 2023? Benarkah terjadi krisis dan resesi yang parah? Haruskah kita takut? Haruskah kita cemas? Haruskah kita khawatir? Oke, selamat datang di Catatan Bisnis, dan di sini kita akan membicarakan semua soal finansial, ekonomi, dan kewirausahaan. Tahun 2021 dan awal 2022, semua orang bicara soal optimisme, peluang, dan kesempatan. Cuma hari ini semua seakan berbalik kan. Orang-orang membicarakan soal kegelapan, ketakutan, dan kekhawatiran gitu. Waktu itu gue mungkin dianggap orang yang aneh karena ketika Bitcoin mencapai ATH-nya, gue malah memprediksi bearish yang akan terjadi setelahnya, dan kemudian itu beneran terjadi. Lalu di awal tahun 2022, saat semua orang membicarakan optimisme, membicarakan masa depan, membicarakan metaverse, soal NFT, dan banyak juga statement-statement yang disampaikan dengan sangat percaya diri bahwa NFT adalah masa depan. Harus beli NFT sekarang, jangan sampai menyesal nantinya. Oke. Saat itu ketika orang membicarakan hal positif tentang NFT, gue malah datang dengan konten sisi gelap NFT, anomali, dan risiko besarnya. Masuk akal, sangat-sangat masuk akal kenapa beberapa hari belakangan atau beberapa minggu belakangan DM gue dibombardir dengan pertanyaan yang relatif sama. Bang, bahas ekonomi global 2023. Bang, bahas resesi 2023. Bang, bahas kegelapan di tahun 2023. Karena manusia itu makhluk yang sangat menarik ya, walaupun pola pikirnya kompleks, tapi ya di antara kompleksitas itu kita bisa melihat pola gitu. Dan ya, manusia memang menyukai segala bentuk paradoks. Ketika semua orang membicarakan cerah, Ferry Irwandi mengatakan gelap. Ketika semua orang membicarakan gelap, mungkin Ferry Irwandi akan mengatakan cerah. Gue pengen tahu apa yang Ferry Irwandi pikirkan dan proyeksikan. Dan di sini gue akan memenuhi permintaan kalian semua. Kita bakal membahas ekonomi global di tahun 2023. Nah, untuk bisa memprediksi dan memproyeksikan masa depan, kita harus mengetahui betul apa yang terjadi sekarang dan sedikit yang terjadi di masa lalu. Gini, kalian tahu kenapa situasi sekarang ini sangat-sangat ruwet dan carut-marut? Ada dua faktor besar yang mempengaruhi. Pertama, pandemi COVID-19. Kedua, perang Rusia Ukraina. Jadi gini, ketika pandemi mulai melandai, kebutuhan meningkat, permintaan pun kembali ke titik normalnya sebelum pandemi. Tapi sayangnya, supply nggak bisa memenuhi permintaan ini. Kenapa supply nggak bisa memenuhi? Karena supply butuh produksi. Produksi butuh modal, modal butuh uang. Dan lu nggak akan bisa punya modal kalau uang lu kurang. Kenapa uangnya kurang? Karena saat COVID-19 menggila, kegiatan ekonomi itu hampir berhenti total. Inilah yang menyebabkan banyak negara mengalami kesulitan. Pemerintah pun turun tangan melakukan stimulus ekonomi, melakukan injeksi likuiditas, melakukan quantitative easing, mempermudah kredit, meringankan pajak, dan lain sebagainya supaya roda ekonomi tetap berputar. Semua terlihat akan baik-baik saja sampai bulan Februari 2022 perang Rusia Ukraina terjadi. The Russian invasion of Ukraine. Dan ini membuat kebijakan moneter dan fiskal yang diambil suatu negara itu meleset. Karena perang ini terjadi begitu saja, dan kedua hal ini berdampak pada supply chain, berdampak pada logistik, dan kondisinya bisa kita lihat dan rasakan sekarang. Misalnya Amerika sekarang dihantam badai inflasi, dan mereka juga tengah berjuang keras untuk terhindar dari resesi. How should we look at this forecast for next year for the American economy? Good to see you. Yeah, I got to ask you. So when Joe Biden took office, and they're warning you, get ready. Well, when he says he's working hard on inflation, it makes you wonder maybe he should spend more time in Delaware and not work. It's devastating. Cina juga punya masalah di properti. Inggris menghadapi krisisnya. The Bank of England today made another emergency intervention into the British economy. It's the third time it's been forced to access. Fall into its lowest level ever against the US dollar. The City of London woke up to a currency crisis. The Bank of England has said that it will buy as many long-dated. Mungkin kalian berpikir ketika negara-negara maju di dunia seperti Amerika, Inggris, dan China harus hancur-hancuran gara-gara kondisi perekonomian global saat ini, apa jadinya Indonesia? Apakah kita hanya berakhir jadi remahan rengginang yang diremas oleh orang-orang? Kondisi yang tadi udah gue jelaskan itu membuat lembaga keuangan dunia termasuk World Bank itu bikin proyeksi di tahun 2023, dan di dalam proyeksinya, di dalam outlooknya, World Bank mengatakan bahwa hampir seluruh negara di dunia ini akan mengalami perlambatan ekonomi yang signifikan, akan jatuh dalam resesi kecuali beberapa negara. Salah satu negara yang diprediksi masuk dalam pengecualian tersebut adalah
Indonesia. Jangan ngomong tahun 2023, sebenarnya di luar sana tahun 2022 itu udah sangat-sangat berat. Lu bisa lihat apa yang terjadi di Turki dan Sri Lanka ya kan, belum di Pakistan, Argentina, Chili, Lebanon dan lain sebagainya. Saat negara lain diproyeksikan mengalami kontraksi dan perlambatan, ekonomi kita malah diperkirakan tumbuh. Yang ngomong kalau kemungkinan Indonesia mengalami perlambatan ekonomi itu kecil bukan gua, tapi World Bank dengan report dan outlook yang mereka miliki. Alasannya adalah bisa dibilang langkah moneter dan fiskal kita waktu pandemi terjadi itu salah satu yang terbaik dibandingkan negara-negara yang lain. Ekonomi melambat tapi nggak mati total, karena account defisit kita bagus, neraca perdagangan kita bagus, debt to GDP kita juga terjaga, dan satu lagi adalah kita juga negara penghasil komoditas. Pasar keuangan mungkin terdampak, tapi sektor real kita bertahan. Banyak startup yang gulung tikar, tapi di satu sisi toko dan usaha-usaha baru bermunculan. Pengurangan subsidi BBM juga berdampak pada kenaikan harga komoditas, tapi ekonomi masyarakat masih tetap berjalan. Pertumbuhan ekonomi kita itu diproyeksi menembus angka 5% ke atas, dan inflasi kita berkisar 4-6%. Oke, kalau data-data ini belum cukup membuat kalian sadar apa yang terjadi di Indonesia, kita lihat kemarin Justin Bieber jualan tiket di sini, dan harga tiket termahalnya itu bisa mencapai 8 juta rupiah. And you know what? Itu sold out. Kenapa gue tahu? Karena istri gue suka Justin Bieber. Gue suka juga sih. Terus kita juga bisa lihat konser-konser yang belakangan ini terjadi. Terus kalau kita lihat industri film, di tahun 2022 rekor demi rekor terpecahkan. 8 juta penonton, 9 juta penonton. Itu adalah jumlah yang sangat-sangat luar biasa. Dengan penjelasan gue tadi, mungkin kalian berpikir berarti Indonesia 100% aman. No, tetap aja guncangan ekonomi global itu akan berdampak cepat atau lambat ya. Sekarang bagaimana ketahanan masing-masing negara aja, seberapa lama bisa menahan segala bentuk goncangan dan tremor ini. Pertanyaannya, apakah kita harus khawatir, apakah kita harus takut, apakah kita harus cemas? Gue nggak setuju kalau dibilang takut, khawatir, dan cemas ya, karena ya ngapain gitu. Tapi kalau waspada, ya kita harus waspada. Dan waspada ini harus dalam segala kondisi. Kita juga bisa melihat peristiwa-peristiwa masa lalu yang mungkin mirip atau berada dalam keadaan yang sedikit familiar. Misalnya krisis ekonomi 96-97, yang mana saat itu Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak paling parah. Kemudian di 2008 ternyata kita nggak kena pengaruh segitu besarnya gitu. 2013 Taper Tantrum juga kita nggak kena pengaruh sebegitu dalam waktu itu ya. Walaupun ada koreksi dalam di nilai mata uang kita, tapi ya ekonomi masyarakat masih tetap berjalan. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan simpel sebenarnya. Ikutin aja kata guru-guru ekonomi kita waktu SD. Bekerja, menabung, memenuhi kebutuhan primer, sekunder. Kalau ada sisanya diinvestasikan ke hal-hal yang kita mengerti, ke hal-hal yang kita pahami, dan hal-hal yang kita kuasai gitu. Bang, bagaimana pendapat lu kalau ada yang bilang justru dengan kondisi sekarang waktunya mencari cuan sebanyak-banyaknya? Jujur, nggak salah dan mungkin aja terjadi dan bisa saja terjadi, tapi bagi gue pribadi ya, gue gak akan meresikokan keputusan finansial gue untuk hal-hal seperti itu gitu. Ya gue termasuk orang yang konservatif dan cari aman kan. Tapi apakah kita orang yang akan mendapatkan peluang tersebut atau kita malah jadi orang yang terpukul lebih dalam? Nggak ada yang bisa memastikan gitu. Jadi ya gue nggak akan nyerok apapun juga. Dan salah satu keuntungan Indonesia adalah sektor UMKM kita kuat ya. 90% lebih ekonomi Indonesia ditopang sama UMKM. Dan UMKM juga punya riwayat, sejarah, serta track record ketahanan yang luar biasa baiknya dalam menghadapi berbagai jenis krisis. Pertanyaannya, kenapa UMKM bisa sekuat itu? Semuanya akan kita bahas di Catatan Bisnis episode kedua. Itu aja dari gua dan Coinworks. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.